Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmana Allah Ar-Rahmani kang murah ing dalam dunia akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalam akhirat belaka. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillaha khairu maliki. Qala bakal ngendika dawuh Muhammadun sapa ki Muhammad. Huwa kang ute Muhammad ibnu Malikin iku putune ki Malik. Ngucap ing lapad Ahmadu muji isun Robi ing pangeran isun. Allaha nyatane Allah khairo maliki kang luwih bagus-baguse zat kang ngerajani. Musollian hale kang baca selawat ala nabiyyi ing atase kanjeng nabi al Mustafa kang den pilih. Di kitab sini ada redaksinya ala Rasulil Mustafa. Wa alihi lan keluargane kanjeng nabi al mustakmilina kang ngepri nyempurnaaken kabeh. Asyarofa tegese mulia-mulia. Wa astainu lan ngepri tulung isun Allah ing Allah fi alfiyah ing dalam kitab alfiyah maqasidun nahwi kang utawi pira-pira maksud tujuan ilmu nahwu biha kelawan kitab alfiyah mahwiyah iku kang den muat atau kang den kumpulaken. Tu qarribul aqsa bilaf din mujazi wa tabsutul badla biwa din munjazi. Tu qarribu kang markaken ya kitab alfiyah al aqsa ing makna kang adoh atau kang angel sulit bilaf din mujazi kelawan lafad mujazin kang den ringkas wa tabsutu lan ngebabar ia kitab alfiyah al badla ing peparing atau peweweh biwa'din kelawan janji munjazi kang den lestariaken. Watak tadi ridon bigoiri suhti faikotan alfiyata beni mu'ti. Watak tadi lan natrapi ia kitab alfiyah ridon ing keridoan bigoiri suhti kelawan tanpa bendu, kemurkaan, kebencian, kemarahan. Faikotan hale kang ngungkuli atau melebihi alfiyat ibni Mu'ti ing kitab alfiyahe Imam Ibnu Mu'ti. Wa huwa bisabkin haizun tafdila mustauzibun sana iyal jamila. Wa huwa lan utawi alfiyah Imam Ibnu Mu'ti bisabkin kelawan ngedimini haizun iku kang memperoleh tafdilan ing keutamaan mustaujibun tur kang ngahaki sanai ing pengalem isun al jamila kang bagus. Wallahu yakdi bihibati wa firah liwalahu fi darajatil akhirah. Wallahu lan utai Allah yakdi iku muga-muga ngehukumi Allah atau ngewehaken Allah memberi ya Allah bihibatin kelawan pira-pira pemberian peparing peweweh wa firoh kang sempurna li kedua isun walahu lan kedua Imam Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirah ing dalam pira-pira derajat akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kimusonib memulai kitabnya dengan basmalah. Kenapa? Yang pertama karena mengikuti Al-Quran ya. Iktidaan bil kitabil aziz. Jadi Al-Quran itu mulai dari surat Al-Fatihah sampai terakhir itu menggunakan basmalah, diawali dengan basmalah kecuali surat Taubat. Yang kedua karena mengamalkan hadis Kangjeng Nabi bahwasanya Kangjeng Nabi itu bersabda kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fawa aqta atau fawa abtar fawa ajdar, yang mana maknanya itu adalah sama nakisul barokah. Jadi segala sesuatu perkara apapun yang baik yang tidak diawali, tidak dimulai pada perkara tadi dimulai dengan basmalah, maka perkara tadi kurang sempurna.
meskipun kelihatannya secara mata zahir, secara kasat mata itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang sempurna, perbuatan yang selesai. Tapi secara batin itu kurang sempurna karena tidak dimulai dengan basmalah. Dan juga Ki Musonib ini mengikuti para nabi terdahulu ya. Seperti Nabi Sulaiman mengirim surat ke Ratu Bilqis, seperti Nabi kita Muhammad mengirim surat ke Raja Heraklius. Juga mengikuti para alim ulama terdahulu. Dan juga supaya kitabnya ini barokah manfaat dengan sebab diawali bismillah. Dan juga karena syukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab basmalah tadi, dengan pertolongan Allah kitab ini menjadi selesai. Jadi terlebih ya dalam hal-hal positif seperti menulis, seperti mengaji, itu harus diawali dengan basmalah. Perkara-perkara yang lain pun harus diawali dengan basmalah, mau makan, mau minum, naik kendaraan dan lain-lain. Terkecuali perkara-perkara yang hina atau perkara-perkara yang maksiat, itu tidak boleh diawali dengan basmalah. Seperti mau mencuri, basmalah dulu, itu nggak boleh. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillaha khairu maliki. Qala di sini redaksinya adalah ibaratnya adalah fi'il madi, tapi bermakna yaqulu, akan atau bakal. Kenapa demikian? Karena mu'allif Ki Musonib ini mau menulis kitab Alfiyah. Sedangkan mau menulis itu belum selesai tulisannya. Maka meskipun qala maknanya adalah fi'il mudhari yaqulu. Muhammadun yang berkata adalah Ki Muhammad. Nama aslinya siapa? Beliau adalah Asy-Syekhul Imam Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik At-Ta'i Al-Andalusi. Itu nama aslinya, orang Andalusia, orang Spanyol. Kemudian Ibnu Malik itu adalah Ki Malik adalah kakek beliau. Namanya adalah Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik. Jadi nama ayahnya adalah Abdullah. Nama kakeknya adalah Ki Malik. Kenapa Muhammad disandarkan ke Malik, tidak disandarkan ke Abdullah? Yang pertama alasannya adalah tabarukan li jaddi. Yang kedua alasannya supaya tidak disangka oleh santri-santri bahwa kitab ini dikarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi kita. Dengan demikian redaksi kitab ini adalah Muhammad ibnu Malik, bukan Muhammad ibnu Abdillah. Sehingga ketika redaksi Muhammad ibnu Abdillah, santri-santri yang baru belajar, yang belum tahu, makanya kitab Alfiyah ini disangka dikarang oleh Kanjeng Nabi. Makanya di sini redaksinya ditulis Muhammad ibnu Malik, supaya ada pembeda di situ. Ahmadu Rabbillaha khairu maliki. Nah, kata Ki Musonib, kata muallif, aku memuji kepada Tuhanku yaitu Allah sebaik-baiknya zat yang merajai. Setelah membaca basmalah kemudian beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik memuji itu dengan lisan, dengan perbuatan ataupun dengan hati ya. Itu memuji. Kenapa memuji kepada Allah? Ya memang Allah itu adalah zat yang pantas dipuji dan kita harus memuji kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita atas seluruh kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Di antaranya yang telah Allah berikan kepada muallif ini adalah bisa mengarang kitab Alfiyah. Maka dengan demikian sepantasnya muallif itu adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah sebaik-baiknya zat yang merajai, betul. Tidak ada kerajaan di alam semesta raya ini yang terbaik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selainnya adalah raja-raja yang hanya sebutan saja. Raja dunia hanya sebutan saja, bukan secara hakikat ya. Raja dunia meninggal, di Indonesia meninggal, di Amerika meninggal, presidennya pun meninggal. Jadi raja yang paling abadi adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Musollian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Kemudian Kimusonib setelah membaca hamdalah, dia membaca salawat ke kanjeng Nabi yang dipilih, kemudian keluarganya. Keluarganya di sini disifati al-mustakmilina syarafa, yaitu orang-orang yang mulia, orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci. Ahli baitnya ya, para keturunannya. Tapi mulia di sini bukan hanya keturunan kanjeng Nabi keluarganya saja, tapi siapa saja orangnya itu yang bertakwa kepada Allah. Karena jelas di dalam Al-Quran pun demikian. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pakaiannya biasa-biasa saja, tapi kalau dia takwanya paling luar biasa, nah itu orang yang luar biasa di sisi Allah. Kebalikannya, meskipun dia itu pakaiannya luar biasa, pakai jubah, pakai udang-udang, pakai sorban, tapi hatinya busuk, nah itu orang yang jauh dari Allah. Jadi Allah itu melihat bukan hanya dari fisiknya saja, tapi melihat dari hatinya. Wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biya mahwiyah. Kemudian Kimusonib meminta tolong kepada Allah di dalam kitab Alfiyah. Jelas ya, dengan pertolongan Allah kitab Alfiyah menjadi selesai. Kitab Alfiyahnya menjadi barokah manfaat, sehingga banyak sekali para ulama yang mensyarahi kitab Alfiyah ini. Banyak ya syarah-syarah dari kitab Alfiyah. Di antaranya ya Alfiyah Ibnu Malik ini, Syarah Ibnu Aqil, yang dikaji di pesantren-pesantren. Maqasidun nahwi bi mahwiyah, yang mana kitab Alfiyah ini dia mencakup tujuan-tujuan ilmu nahwu. Jadi tujuan ilmu nahwu itu sangat banyak sekali. Amil, amal, ma'mul ya, yang merofakkan, yang menasobkan, yang menjerkan, yang menjazmkan, pokoknya banyak sekali. Semuanya itu dikumpulkan di dalam kitab Alfiyah. Jadi ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gramatika bahasa Arab ya, tentang lafadz-lafadznya, huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, cara bacanya, pengi'rabannya, dan seterusnya. Tujuannya adalah supaya cara kita membaca tidak salah, kemudian kita mengetahui artinya secara mendalam, terhindar dari kesalahan-kesalahan. Makanya sangat penting dipelajari bagi orang-orang yang ingin memperdalam tentang ilmu agama. Karena nahwu shorof itu sebagai ilmu dasar, ilmu kunci. Ilmu fikih, kuncinya nahwu shorof ya. Ilmu hadis, tafsir, kemudian usul fikih, kemudian ilmu akidah. Nah, semua ilmu keislaman itu ya asluhunya adalah bersumber ya dari kitab-kitab kuning klasik yang berbahasa Arab. Nah, itu semuanya dibongkar pertama oleh kitab alat, kitab nahwu shorof. Makanya ketika kita belajar dengan hanya terjemah saja, itu belum bisa dikatakan sempurna, belum mencukupi. Belajar itu ya harus detail, belajar itu ya harus dari kitab asalnya, kitab yang berbahasa Arab. Kalau terjemah hanya untuk perbandingan, silahkan saja ya. Tuqarribul aqsa bilafdi mujazi wa tabsutul badla biwa'di munjazi. Kemudian kitab Alfiyah ini keagungannya dijelaskan oleh muallif, dia bisa mendekatkan makna-makna yang jauh, lafaz-lafaz yang jauh, lafaz-lafaz yang sulit didekatkan oleh kitab Alfiyah, diringkas, dirangkum menjadi mudah. Kemudian kitab Alfiyah ini memberikan sebuah janji yang pasti bagi siapa saja orangnya yang menekuni kitab Alfiyah, yang menghafal kitab Alfiyah,
yang faham kepada kitab Alfiyah, maka insya Allah dengan sebab kebarokahan kitab Alfiyah dia menjadi mudah dalam segala urusan. Ini terbukti benar-benar nyata. Guru-guru saya pun banyak yang cerita demikian. Juga kitab Alfiyah ini memberikan keridhaan, kesenangan yang tidak dibarengi dengan kemurkaan. Siapa saja orangnya yang bisa kepada kitab Alfiyah, setelah berjuang, setelah begadang, setelah menghafal, maka dia tidak memiliki rasa kecewa. Dulu saya nyesel ngapalin Alfiyah, begadang segala macam, enggak ada seperti itu. Bahkan dia memberikan sebuah kesenangan, keridhaan. Alhamdulillah dengan sebab hafal dan faham kitab Alfiyah, saya menjadi bisa. Nah itu ridho bighairi sukhti. Nah kemudian faikotan Alfiyah Ibnu Mu'ti, kitab Alfiyah ini kata muallif mengungguli, melebihi dari Alfiyahnya kitab Imam Ibnu Mu'ti. Kenapa demikian? Karena Imam Ibnu Mu'ti itu ada 5.000 bait, sedangkan Alfiyahnya Ibnu Malik ada 1.002 bait ya. Nah, dengan demikian singkat cerita muallif kitab Alfiyah ini dia berhenti menulis. Kenapa? Karena ngeblank. Karena sebab adanya rasa bangga tadi, sehingga beliau memimpi kepada Imam Ibnu Mu'ti tadi. Singkat cerita dengan mimpi tersebut akhirnya dia sadar ya, akhirnya dia sadar. Dengan sadar tadi beliau meminta maaf, lalu memuji kepada Alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti. Lalu beliau lanjutkan lagi tulisan kitab Alfiyahnya. Wa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Nah, kemudian kitab Alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti itu bisabkin dengan sebab terdahulu. Jadi lebih dahulu kitabnya Imam Ibnu Mu'ti daripada kitab Alfiyah ini. Jadi kitab Alfiyah ini termasuk ringkasan dari kitab Alfiyah Imam Ibnu Mu'ti yang ada 5.000 bait. Nah dengan sebab Alfiyah Ibnu Mu'ti itu adanya dahulu, maka dia berhak untuk mendapatkan keutamaan, untuk mendapatkan pujian dariku, kata Imam Ibnu Malik. Kenapa? Karena adanya kaidah yang menjelaskan bahwa al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu adalah bagi yang memulai. Wa in ahsanal muqtadi, dan meskipun pengikutnya itu lebih baik. Jadi tetap keutamaan itu berada pada mubtadi. Mubtadi itu orang yang memulai. Wallahu yaqdi bihibati wa firoli wa lahu fi darajatil akhirah. Kemudian terakhir beliau berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah-anugerah yang sempurna, pemberian-pemberian yang sempurna baik kepadaku, kata Imam Ibnu Malik, dan juga kepada Imam Ibnu Mu'ti, li walahu fi darajatil akhirah, di derajat akhirat. Kenapa demikian fi darajatil akhirah? Karena Imam Ibnu Mu'ti itu sudah wafat ya. Ini juga dalil sebagai apa? Sebagai dalil untuk kita bahwa ketika kita berdoa itu harus mendahulukan diri sendiri lalu orang lain. Allahumma ghafirli walahu, kan begitu, boleh ya, sebagai dalil. Seperti di Al-Qur'an, ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah itu yang didahulukan adalah pribadi kita sendiri, baru orang lain. Di sini juga demikian. Wallahu yaqdi bihibati wa firah li walahu. Allahumma ghafirli walahu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu wallahu a'lam bissawab.